sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sugeng Sirun. Baginya, mengidap diabetes itu tidak mudah. Tapi bukan berarti hidup berakhir. Pak Sirun sudah hidup dengan diabetes selama 13 tahun. Dan sudah melewati banyak batas yang dulu terasa mustahil. Dari diabetesnya ini juga, ia pernah terkena TBC. Bahkan, saat itu gula darahnya mencapai angka 700. Pak Sirun mengatakan, ini menjadi titik baliknya untuk lebih serius dalam mengobati diabetes. Paling saya khawatirkan ya, saya kan anak-anak dulu masih kecil, jadi takut saya meninggal. Apalagi sejak mengidap diabetes pula, ia menjadi terkena masalah prostat dan juga katarak. Beruntung masalah itu sudah berhasil diatasi. Pak Sirun sadar, dulu pola makannya memang kurang sehat. Ia sering minum kopi manis setiap hari. Kemudian, pola tidurnya juga kurang teratur. Namun, sekarang pola hidupnya sudah diperbaiki. Apalagi sejak 3 tahun terakhir, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Hasilnya, kini gula darahnya sudah lebih terkendali. Diabetes itu bukan akhir segalanya. Dengan usaha, konsistensi, dan teknologi yang tepat, Pak Sirun bisa kembali menikmati hidup dengan tenang. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya, Ronald Surapraja. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Ya, kita akan seperti biasa memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Karena kesehatan harus kita perjuangkan. Ya, jadi janji sama saya sejak awal. Ya, ketika Anda dapat informasi dari acara ini, jangan tinggal diam, langsung take action. Oke, pemirsa, coba tebak nih teka-teki dari saya. Ada satu penyakit, ya, yang mungkin Anda punya, tapi Anda sering mengabaikannya. Ini ada kaitannya dengan yang manis-manis. Hati-hati, karena si manis ini bisa berujung kronis. Ini adalah penyakit kencing manis atau diabetes. Ya, oh saya nggak punya. Saya balikin tanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda melakukan pengecekan? Nggak boleh Anda bilang saya nggak punya kencing manis, nggak punya diabetes kalau Anda nggak pernah ngecek. Hati-hati ya. Kalau misalnya Anda sudah punya, nggak boleh dibiarkan karena gejalanya sebetulnya bisa kita rasakan. Misalnya nih, penglihatan mulai kabur, berat badan turun drastis, haus terus-menerus, lapar yang nggak tertahankan, tubuh lemas nggak berdaya, sering buang air kecil di waktu malam. Aduh, jangan dibiarkan. Hati-hati, ibaratnya seperti kayu. Kayu memang kuat, kokoh, tapi kalau digerogoti rayap, ya, akan hancur pelan-pelan tanpa suara, ya. Begitu juga diabetes, the mother of all disease, induk dari segala macam penyakit, diam-diam akan menghancurkan Anda dari dalam. Jadi sebelum terlambat, mari kenali dan cegah sekarang juga. Karena narasumber kami kali ini, gula darahnya pernah mencapai angka 700. Ada Pak Sugeng bersama kami di sini. Pak Sugeng, apa kabar? Baik. Baik Pak, senyum dulu Pak, boleh lihat senyum Pak? Alhamdulillah. Tuh, senyumnya kan manis. Iya. Senyumnya manis tapi darahnya ikutan manis Senyum Mbak. boleh manis, jangan darah lah ya Pak ya. Pak, itu usia berapa Pak gula darah 700 Pak? 58. Oke. Usia 58, gula darah 700. Tapi awal ketahuan gula darah tinggi ini sejak usia berapa Pak? Dulu tahun 2002 saya kena TB. Oke. Kena TB. Dicek, tahunnya di situ punya. Oke. Berapa dulu Pak? 300. 300. Jadi pernah Bapak 300. kena TB dulu, baru Iya. ketahuan punya diabetes. Iya. Oke. Bapak, kalau Bapak dikatakan ke TB paru, padahal punya diabetes, berarti diabetesnya udah lama nih Pak. Bukan tahun itu baru ketahuan. Ketangkapnya karena kena TB paru. TB parunya sendiri pemirsa dipermudah kejadiannya karena Iya. punya diabetes. Betul, Jadi ini betul. muter nih ngegulung di sini. Tapi kalau nggak TB paru mungkin nggak tahu nih diabetesnya. Nah Bapak terus kemudian berobat Pak setelah itu? Ya rutin setiap bulan Berobat buat diabetesnya? Minum obat. TB-nya atau buat diabetesnya Pak? ya
TB 6 bulan. Oke, 6 bulan TB 6 bulan. selesai ya. Terus selanjutnya tiap bulan Diabetesnya. Kontrol Oke. diabetesnya. Tapi terkontrol. kontrol. Nah kan katanya sampai 700 itu kapan Pak? Itu sehabis kena prostat kan. Oke. Ada yang dirasakan beda nggak Pak waktu naik sampai 700 tuh Pak? Ada Apa Pak? Apa Pak? puyeng. Puyeng. Sakit kepala atau pusing Pak kayak Enggak, tadi berputar? kayak mau jatuh gitu. Kayak mau goyang jadinya. oh iya. Terus Bapak kebayang nggak, oh, jangan-jangan gula saya tinggi, kebayang gitu nggak Pak? Kepikiran gitu nggak Pak? Ya kan dicek itu udah nggak ada angkanya. Iya, Saking ada tingginya high. udah Ada nggak high ada tadi. angka. Jadi Iya. masih mesti ambil laboratorium ya Pak, baru Iya. ketahuan ada angkanya. Iya. Tapi gejala lain seperti sering haus, sering lapar, sering buang air kecil itu dirasakan juga, Pak? Awalnya begitu. Awalnya ada berasa begitu ya, Pak ya. Oke, kalau misalnya gejala lain kayak penglihatannya jadi kabur Nah, gitu, ada penglihatan Pak? berkurang nggak? Kurang. Berkurang. Ya, sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Ya berkurang sampai sekarang habis dioperasi. Jadi kurang penglihatannya kurang. Oke. Jadi kataraknya dipercepat karena ada diabetesnya juga. Pemirsa, itu adalah cerita dulu dari Pak Sugeng. Sekarang gula darahnya udah terkontrol karena sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Betul. Sekarang gula darahnya Bapak berapa? 150. 150. Ini perkenalan Bapak dengan teknologi laser dari gimana ceritanya tuh Pak? Saya nonton TV, jadi ada siaran itu dari Royalty. Metro TV. Ya. Saya nyuruh anak tuh difotoin dulu tuh. Bagus. Iya. Ya ntar kalau ada duit di pesen ke sono. Ya. Nah itu anaknya yang pesen. Oh, anak jadi yang dibawa. dihadiahkan ya sama anak untuk Iya. Bapak. Wah, Oke. anak yang baik ini, Biasa. sebaik-baiknya anak ini peduli sama kesehatan orang tua gitu kan ya. Jadi Pak, dulu kan gula darahnya sempat sampai 700-an. Sekarang terakhir ada di angka berapa, Pak? Sekarang 150. Bagus, Pak. 150 ya. Kalau tensi sehari-hari ada di angka berapa, Pak? 120. Oh, bagus. Bagus itu Pak. Ya 110. Oke, bagus. Bagus, Bagus, Pak. Bapak lanjutkan, Pak, Ya. usaha yang sudah Bapak lakukan, Pak. Semangat Pak. Ya. Jadi artinya Pak Sugeng ini sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Nah pertanyaannya adalah kok bisa setelah menggunakan laser gula darah dan tensinya sekarang normal, terkendali. Dan kolesterol juga asam uratnya trennya udah mulai turun. Pertanyaannya laser hubungannya gimana sama angka-angka tadi? Gitu mungkin Mbak Lula, kita jelaskan ya. Langsungnya kita jelaskan dari awal. Kita mulai dari apa sih teknologi laser ini? Ini adalah alat kesehatan yang digunakan sama Kang Ronald. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri ya. Nanti dia akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Tapi saya mau bercerita bahwa sebetulnya dalam tubuh kita ada zat yang namanya NO. Zat ini fungsinya banyak sekali. Sayangnya zat yang fungsinya banyak ini berhubungan sama darah dan pembuluh darah akan turun dengan bertambahnya usia. Bayangkan kalau usianya udah ketemu 60 tahun tuh lebih tambah sedikit lagi. Waktu kemudian NO-nya keluarnya sedikit, jadi kemudian dia akan mengeras sehingga lubang di pembuluh darah itu jadi menyempit. Nah sekarang dengan tambahan teknologi laser itu, produksi NO yang tadinya mulai menurun akan meningkat lagi karena kemudian dia akan menyinari pembuluh darah. Jadi sinar lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit sampai ke pembuluh darah dan dinding sebelah dalam pembuluh darah akan mengeluarkan zat yang namanya si NO tadi. Jumlahnya akan optimal sehingga pembuluh darah akan membesar dan debit darah yang masuk ke dalam pembuluh darah akan jauh lebih banyak. Sirkulasi darah menjadi lebih lancar, tapi tambahannya adalah gesekan di pembuluh darah akan berkurang. Gesekan yang berkurang akan menyebabkan tekanan darah akan lebih terkendali. Tapi cerita NO ini bukan saja dia berhubungan dengan tekanan darah. Dia juga akan berhubungan dengan segala macam penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Tapi yang pasti kalau Anda punya tekanan darah yang tinggi, pastikan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sekarang juga. Menyambung penjelasan dari Mbak Lula, teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Selain pembuluh darah nadi, titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri ini juga akan diaktifkan dengan teknologi laser.
Di sana ada titik akupuntur yang berhubungan secara langsung dengan sekitar jantung, dan juga paru-paru. Penggunaan secara rutin nantinya akan membuat pompa jantung menjadi lebih efisien, irama jantung menjadi lebih teratur, ditambah lagi kesehatan paru-paru akan terjaga dengan lebih baik. Kalau mendengar kata akupuntur, biasanya orang akrab dengan metode penusukan jarum. Tapi yang hari ini kita bahas adalah titik akupuntur yang diaktifkan dengan sinar laser, digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Selain itu, menyambung juga penjelasan dari Mbak Lula tadi sudah membahas mengenai masalah nitric oxide. Zat NO ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dan mengaktifkan proses pembakaran tubuh, di mana gula darah yang berlebih, kolesterol yang berlebih ini akan dimasak, dirubah menjadi energi, sehingga kadar energinya meningkat, menjadi lebih fit, lebih bugar, tapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol menjadi terkendali. Di sini saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau asam urat tinggi. Yuk gunakan teknologi laser sekarang juga. Kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Jadi mari ya, lakukan pola hidup sehat, nggak boleh ditawar, lakukan sekarang juga. Termasuk sekarang juga gunakan AccuLaser ya. Teknologi laser ini dari Gogomol pemirsa. Alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya nih, sudah disesuaikan ya dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dari AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi atau mencegah komplikasi yang berulang seperti stroke, ya, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ingat loh pemirsa, nyawa taruhannya. Ya, nah cara mendapatkan AccuLaser adalah dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Itu adalah nomor dari call centernya Gogomol. Hubungi sekarang juga, atau boleh Anda catat dulu, foto dulu juga silahkan. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan hati-hati pemirsa, karena Gogomol tidak pernah mengadakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati, jangan terbuai dan waspada ya jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat pemirsa, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Ya, atau boleh Anda mengunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita, karena itu adalah ya yang bisa menjamin kualitas dan kebahagiaan hidup kita. Yuk take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ada masalah yang menjadi ciri khas masalah laki-laki, yaitu prostat. Ya, nah ini ada kaitan erat antara prostat dengan gula darah. Karena fakta berbicara, resistensi insulin memicu pembesaran prostat.
Kok bisa nyambung sih? Hubungannya dari mana? Ini topik menarik yang seringkali tidak dibahas pemirsa. Pembesaran prostat merupakan sebuah kejadian yang sering dialami oleh para pria berusia 70 tahun ke atas. Prostat merupakan kelenjar yang menyelubungi saluran urin. Jadi ketika dia membesar, dia bisa menghambat saluran urin dan terjadi gangguan miksi. Biasanya ditandai dengan pancaran urin yang menjadi lebih lemah atau BAK di mana urinnya jadi menetes-netes atau sering buang air kecil terutama di malam hari. Nah, sekarang kembali ke fakta ini di mana resistensi insulin memicu pembesaran prostat. Ingat, tadi di awal saya katakan kerap dialami oleh pria berusia 70 tahun ke atas. Dalam arti apabila Anda memiliki diabetes, maka kemungkinan besar pembesaran prostat ini dialami lebih dini. Contohnya seperti Pak Sugeng, mengalami pembesaran prostat di usia 58 tahun sampai harus menjalani operasi untuk membuka saluran kemih. Nah, sekarang kembali ke penjelasan. Kok bisa sih resistensi insulin memicu pembesaran prostat? Jadi begini, resistensi insulin adalah sebuah keadaan di mana tubuh kebal terhadap hormon insulin yang diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Kompensasinya adalah organ pankreas akan bekerja dengan lebih keras untuk memproduksi lebih banyak insulin lagi. Jadi bukan gak ada insulin ya pemirsa, tapi insulinnya berlebih, tapi tubuh kebal terhadap insulin tersebut. Sekarang, si hormon insulin ini bisa memicu pertumbuhan sel. Saya kasih contoh. Kalau di kulit, ya sering dikenal lipatan kulit menghitam bludru seperti daki. Nah, itu terjadi karena hormon insulin memicu pertumbuhan sel kulit sehingga sel kulit mati ini menumpuk di lapisan kulit. Tapi sayangnya gak cuma di kulit aja pemirsa. Si insulin yang tinggi ini juga memicu sel-sel yang ada di prostat untuk bereplikasi dengan lebih cepat. Sehingga terjadi pertumbuhan yang akhirnya mengakibatkan pembesaran kelenjar prostat terjadi lebih dini. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Pertama, gaya hidup sehat harus dilakukan. Jangan sampai tubuh Anda mengalami atau masuk ke dalam keadaan resistensi insulin. Kurangin yang manis-manis, perbanyak serat, sayur, buah, tidur harus cukup, kelola stres dengan baik, aktif dalam berolahraga. Ditambah lagi dengan memanfaatkan teknologi laser, harapannya adalah kadar gula darah yang terkendali, maka resiko komplikasi maupun pembesaran prostat ini bisa kita hindari. Oke, makasih Mbak Preti. Nih buat laki-laki, buat para pria, bapak-bapak, waspada ya. Hati-hati kalau gula darah Anda tinggi, bisa kena masalah prostat loh ya. Ini yang pernah dialami oleh Pak Sugeng. Pak, waktu itu prostatnya sempat dioperasi apa ya? Iya, Berapa kali dioperasinya Pak? 2 kali 2 kali. Dan sekarang udah aman ya? aman. Karena gula darahnya pun sekarang udah bagus Bapak gitu. Rasanya sakit Pak? Sakit. Nggak mau ngulang lagi apa ya? Iya. Jangan ya. Nah tapi sekali lagi itu adalah masa lalu. Pak Sugeng nggak mau gula darahnya, tensinya, kolesterolnya, asam uratnya jadi komplikasi. Nggak mau ya Pak ya? Iya, nggak apa. Ya, stroke Pak, ngeri ya. Serangan Ngeri, jantung, gagal ginjal. Ada nggak Pak tetangga, kerabat, saudara yang kena komplikasi? Ada Kena apa Pak? diabetes sama Yang kena serangan jantung ada? sama Ada. jantung ada. Yang kena stroke ada Pak? Ada. Menderita nggak hidupnya Pak? Ya, tahu-tahu meninggal gitu. Tahu-tahu meninggal, sedih apa ya? Oke, nah makanya Pak Sugeng ini sudah menggunakan teknologi laser pemirsa. Sehingga sekarang angka-angkanya udah terkendali. Ya artinya sudah menurunkan faktor resiko. Nah, Pak Sugeng pakai lasernya sehari berapa kali Pak? Sehari 2 kali, Kapan aja itu? pagi sama malam. Pagi dan malam. Biasanya Bapak pakai sambil istirahat atau sambil beraktivitas? Istirahat Di rumah? di rumah ya. Sebelum tidur biasanya ya? Belum tidur. Dengan kondisi Bapak sekarang, apa yang paling bikin Bapak senang, berkesan, dan happy apa Pak? Ya, happy saya selama pakai laser, enak badannya seger. Seger, apalagi Pak badannya? Terus selain itu? Tidak ngantuk, tidurnya enak. Tidurnya enak, nggak ngantukan. Terus apa tuh yang cekot-cekot di tangan pada hilang. Cekot-cekotnya hilang. Oh, banyak ini ceritanya Cekot-cekot. Terus tadi Bapak tadi cerita, kalau jalan suka agak sempoyongan, hilang keseimbangan. Setelah pakai laser gimana tuh?
Sekarang udah enggak. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Pusing-pusing sakit kepala nggak ada lagi, Pak? Nggak ada lagi. Oh, jadi Bapak merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Ya, setelah pakai laser rasa seger enak. Seger enak. Oke. Tentu aja nih seger ya pemirsa ya, karena gula yang ada di dalam darahnya itu dibakar jadi tenaga. Betul. Bukan kemudian muter-muter aja gitu Pak, ngerusak pembuluh darah. Tapi saya mau menyoroti kenapa sih ya teknologi laser ini digunakannya 2 kali sehari. Ini berhubungan juga dengan hormon. Kalau tadi Mbak Preti cerita mengenai hormon insulin, kita ngomongin hormon yang lain lagi. Satu yang namanya hormon serotonin, satu lagi hormonnya melatonin. Kalau tadi Bapak bilang tidurnya jadi enak, ini nih bagiannya hormon melatonin yang keluarnya memang malam hari, tapi bertambahnya usia atau kalau perempuan udah masuk menopause biasanya hormon melatoninnya terjun bebas, cuma tinggal sedikit banget. Kadang-kadang tidur tuh susah banget, dapat yang berkualitas juga tambah susah lagi. Nah kemudian yang namanya teknologi laser ini akan membuat waktu dipakai malam hari akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin supaya tidurnya enak. Nyenyak ya Pak ya, tidurnya enak, berkualitas, bangunnya segar. Nah kemudian kenapa dipakai lagi kalau pas pagi hari? Pas pagi hari dipakai bukan bikin tidur, dia akan mengaktifkan hormon yang namanya serotonin. Ini hormon untuk terjaga, dia jagain mood kita, jagain juga tubuh kita supaya siap untuk beraktivitas. Karena itu digunakannya 2 kali sehari supaya kemudian menjaga hormon serotonin dan hormon melatonin. Jadi buat yang perempuan masuk masa menopause udah langsung siap-siap, jangan kemudian sudah tidak bisa tidur sekian lama mengganggu kesehatan kita. Dari sekarang jaga pola hidupnya, tambahkan teknologi laser untuk mendapatkan tidur yang berkualitas dan kesehatan yang prima. Kita sama-sama saksikan ya, berikut adalah ilustrasi penggunaan teknologi laser pemirsa. Satu kesatuan antara yang di pergelangan tangan sebelah kiri dengan yang digunakan secara intranasal. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah di area kepala. Penting pemirsa, karena di sana ada organ pusat pengatur segalanya, yaitu si otak. Ada organ indera, mulai dari penglihatan, pendengaran, penghidup, pengecap, semua ada di area kepala pemirsa. Jadi untuk menjaga kesehatan organ indera dan organ otak, kita membutuhkan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi laser secara intranasal. Bermanfaat mencegah terjadinya serangan stroke, terutama untuk Anda yang sudah beresiko usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, harus waspada pemirsa. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis, khususnya untuk Pak Sugeng yang sudah mengalami gangguan penglihatan. Dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah di area mata secara baik, maka harapannya adalah menjaga kesehatan organ indera lebih jauh lagi Pak. Jadi sudah saatnya untuk Anda pemirsa di rumah yang punya diabetes atau memiliki keluhan kesehatan yang kurang lebih mirip dengan Pak Sugeng, ayo take action sekarang juga, manfaatkan teknologi laser. Pak Sugeng sudah membuktikan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya. Pak Sugeng dulu gula darahnya pernah 700, setelah pakai laser aman terkendali ya. Tensinya pernah 100 berapa? 70 ya Pak ya? 170 ya. Sekarang 120 atau 110 udah bagus. Begitupun kolesterol dan asam uratnya trennya udah turun menuju ke arah yang lebih baik. Karena Pak Sugeng rutin menggunakan teknologi laser. Karena Pak Sugeng ingin selamat. Nih, AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin dari AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, ya juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya gampang. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Ini adalah nomor dari call centernya Gogomol. Catat dulu boleh, foto dulu juga boleh, seperti Pak Sugeng difoto dulu gitu ya. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat, Gogomol tidak mengadakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati, jangan terbuai jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat ya pemirsa, produk dari AccuLaser
ya atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan ya sekali lagi di nomor yang ada di layar kaca. Itu adalah nomor call centernya Gogomall. Atau boleh jika Anda ingin mengunjungi langsung cafe showroom Gogomall juga silahkan ya. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Pemirsa kami pamit, jangan lupa pesannya hari ini adalah jaga kesehatan, take action, gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Punya keluhan riwayat diabetes sejak umur 35 tahun. Dengan sakit diabetes tersebut terjadi komplikasi yaitu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, juga sesak napas. Jelas kita lebih sehat. Tadinya kita susah untuk napas, sesak napas, alhamdulillah napas jadi lega, lancar, badan lebih berenergi lagi. Gula darah kita di angka 116, kolesterol itu 145, asam urat itu 7. Yang tadinya kita jalan hanya 100 meter udah kecapean, kita sekarang udah berjalan itu setengah jam per hari untuk olahraga itu bisa. Alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.